Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif Himbawan Dwi Nugroho, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Risiko. Perkenalkan, nama saya Mita Amalia Sofiatun dengan NIM 2105520015, Prodi S1 Akuntansi, Universitas Tikubang. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu manajemen risiko kredit. Yang pertama, pengertian risiko kredit. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 2016, dinyatakan risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajiban kepada lembaga keuangan yang memberikan kredit sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis perusahaan yang beroperasi sebagai lembaga keuangan. Pada sebagian besar lembaga keuangan, pemberian kredit merupakan sumber risiko kredit yang terbesar. Selain dari penyalur kredit, lembaga keuangan menghadapi risiko kredit dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, ekspektasi, transaksi antar bank, transaksi kredit perdagangan, transaksi nilai tukar dan derivatif, serta kewajiban komitmen dan kontingensi. Selanjutnya jenis kredit. 1. Jenis kredit menurut tujuan penggunanya. A. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembeli barang dan jasa yang dapat memberi kepuasan berlangsung terhadap kebutuhan manusia. B. Kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan produktif yang dapat menimbulkan faedah karena bentuk, tempat, waktu, maupun kepemilikan. Faedah kepemilikan misalnya kredit dilakukan untuk investasi ruko yang mengakibatkan terjadi perpindahan hak milik atau kepemilikan. Kedua, faedah bentuk. Misalnya, toko perabotan Jepara mengubah material kayu menjadi perabotan bermutu. 3. Faedah tempat. Misalnya, toko bangunan menjual batu bara dengan harga lebih ketimbang di tempat produksinya. Keempat, faedah waktu. Misalnya, kredit produktif dalam bentuk modal kerja membuat nasabah bisa memperoleh manfaat karena didapatkannya kredit. Kredit produktif ini bisa dibagi menjadi kredit investasi, modal kerja. Yang kedua, jenis kredit menurut jangka waktu. A. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal 1 tahun biasanya. Kredit ini cocok untuk biaya kebutuhan modal. B. Kredit jangka menengah, yaitu kredit dengan jangka waktu antara 1 sampai 3 tahun, misalnya pembelian mesin ringan. C. Kredit jangka panjang, yaitu kredit dengan jumlah waktu lebih dari 3 tahun, misalnya kredit kepemilikan rumah. Yang ketiga, jenis kredit berdasarkan jaminannya. A. Kredit tidak memakai jaminan, yaitu kredit yang diberikan atas dasar kepercayaan saja. B. Kredit dengan jaminan, baik dengan jaminan benda yang berwujud maupun jaminan benda yang tidak berwujud. Selanjutnya, tujuan manajemen risiko kredit. Tujuan utama manajemen risiko kredit adalah memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana lembaga keuangan tidak terekspor pada risiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada lembaga keuangan. Secara umum,
Exposure to resiko kredit merupakan salah satu exposure to resiko utama di lembaga keuangan di Indonesia, sehingga kemampuan lembaga keuangan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko kredit, serta menyediakan modal yang cukup bagi resiko tersebut, akan menjadi sangat penting. Selanjutnya, risiko keuangan. Risiko keuangan adalah risiko yang paling umum dalam manajemen risiko kredit. Risiko ini terjadi ketika debitur gagal membayar kembali pinjamannya, yang dapat menyebabkan kerugian finansial bagi bank. Yang kedua, risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang terkait dengan aspek hukum dari pemberian kredit, seperti sengketa kontrak, kebangkrutan, dan tuntutan hukum. Risiko ini dapat menyebabkan biaya hukum yang signifikan bagi bank. Yang ketiga, risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko yang terkait dengan citra publik bank. Jika risiko mengalami kerugian kredit yang signifikan atau tidak terlibat dalam praktek pembelian kredit yang tidak etis, reputasinya akan tercoreng. Selanjutnya, macam-macam risiko kredit dibagi menjadi 4. Yang pertama, risiko kontraksi kredit. Yang kedua, risiko akibat kegagalan pihak lawan. Yang ketiga, risiko akibat kegagalan segmen. Yang keempat, contract risk. Yang pertama, risiko kontraksi kredit. Risiko kontraksi kredit merupakan risiko yang timbul akibat kontraksinya menyediakan dana kepada satu pihak atau satu kelompok pihak, industri, sektor, atau geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha lembaga keuangan yang memberi kredit. Yang kedua, risiko akibat kegagalan pihak lawan. Risiko akibat kegagalan pihak lawan merupakan risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajiban dan timbulnya dari jenis transaksi yang memiliki kriteria tertentu, misalnya transaksi yang dipengaruhi oleh penggerakan nilai wajar atau nilai pasar. Risiko akibat kegagalan pihak lawan, risiko ini timbul dari jenis transaksi secara umum memiliki kriteria berikut. Yang pertama, transaksi ini dipengaruhi oleh penggerakan nilai wajar atau nilai pasar. 2. Nilai wajar dari transaksi dipengaruhi oleh penggerakan variabel pasar tertentu. 3. Transaksi menghasilkan pertukaran arus kas atau instrumen keuangan. 4. Kriteria risiko bersifat bilateral, yaitu dalam hal wajar, kontrak nilai positif, maka lembaga keuangan terekspor risiko kredit dari pihak lawan. Sedangkan dalam nilai wajar, kontrak nilai negatif, pihak lawan terekspor risiko kredit dari lembaga keuangan. Selanjutnya yaitu risiko akibat kegagalan segmen. Risiko akibat kegagalan segmen atau segmen risk adalah risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian atau segmen date
yang telah disepakati dari transaksi penjualan atau pembelian instrumen keuangan. Selanjutnya, contrarisk, yaitu contrarisk adalah resiko yang timbul dari ketidakpastian karena memburuknya kondisi perekonomian suatu negara, kegagalan suatu negara dalam membayar utang, gejolak sosial politik dalam suatu negara, serta kebijakan suatu negara antara lain rasionalisasi atau pengambil alihan aset, kontrol nilai tukar, dan atau devaluasi nilai tukar. Selanjutnya, beberapa jenis resiko yang termasuk country risk, yaitu yang pertama sovereign risk, yaitu potensi kerugian yang timbul karena pemerintah suatu negara tidak dapat atau tidak bersedia memenuhi kewajibannya. Yang kedua, transfer risk, yaitu potensi kerugian yang timbul karena pihak asing di luar negeri tidak dapat menyediakan atau tidak dapat memperoleh valuta asing untuk memenuhi kewajibannya karena dapat membatasi tertentu, seperti pembatasan aliran kas atau modal oleh pemerintah suatu negara. Yang ketiga, microeconomic risk, yaitu potensi kerugian yang timbul karena pihak di luar negeri tidak dapat memenuhi kewajiban akibat perubahan kebijakan ekonomi di negerinya, seperti peningkatan suku bunga yang bertujuan untuk stabilitas nilai mata uang. Selanjutnya, penyebab kredit macet. Risiko kredit merupakan musuh utama dari setiap lembaga keuangan. Risiko kredit ini bisa terjadi karena beberapa aspek. Penjelasan dapat dilihat tabel berikut. Yang pertama, tabel 14.1, yaitu penyebab kredit gagal. Yang kedua, 14.2, yaitu penyebab kredit bermasalah dari aspek risiko kredit. Yang ketiga, 14.3, yaitu penyebab kredit bermasalah dari aspek risiko operasional. Yang pertama, tabel 14.1, penyebab kegagalan kredit dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu satu, adanya safeguarding dari tindakan kecurangan dari aparat pengolahan kredit. Dua, kurangnya pengetahuan atau keterampilan para pengolah kredit. Tiga, kurang baiknya dalam sistem informasi manajemen yang dibangun pada bank yang bersangkutan. Selanjutnya, lemahnya organisasi dari manajemen dari bank yang bersangkutan. Selanjutnya, tidak adanya kebijakan pengkreditan yang baik pada bank yang bersangkutan. Selanjutnya, kurangnya pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan kepada para nasabah debiturnya. Terakhir, adanya sikap yang ceroboh, lalai, dan menggampangkan dari pengolahan kredit. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, kegiatan perekonomian mikro atau kegiatan politik kebijaksanaan pemerintah yang di luar jangkauan bank untuk diperkirakan. Dua, adanya bencana alam
dan kejadian lain di luar dugaan. 3. Adanya itikat baik nasabah yang diragukan. 4. Adanya persaingan cukup tajam di antara perbankan itu sendiri sehingga bank yang bersangkutan tidak mampu untuk melakukan seleksi risiko usahanya di bidang perkreditan. Selanjutnya, adanya tekanan-tekanan dari berbagai kekuatan politik di luar bank sehingga menimbulkan kompromi terhadap prinsip-prinsip kredit yang sehat. Selanjutnya, adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuidasi dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara nasabah dengan bank. Selanjutnya, tabel 14.2 yaitu penyebab kredit bermasalah dari aspek risiko kredit. Yang pertama, aspek kualitatif yaitu siklus bisnis dan industri menurun, misalnya harga sawit menurun. Selanjutnya, tingginya ketergantungan bahan baku pada pemasok. Selanjutnya, investasi debitur pada KAP dalam penyusunan financial segment. Selanjutnya, reputasi shareholding tidak bagus. Selanjutnya, shareholding tidak memiliki komitmen untuk going concern untuk usaha perusahaan. Terakhir, debitur tidak memiliki keahlian di bidangnya. Selanjutnya, aspek kuantitatif. Yang pertama, arus kas tidak optimis. Selanjutnya, segmen pengguna kredit. Selanjutnya, harga jual produk debitur tidak komplektif. Selanjutnya, terlalu ekspektatif. Selanjutnya, makruf harga biaya proyek. Yang terakhir, realisasi penjualan lebih rendah dibanding target. Selanjutnya 14.2 yaitu penyebab kredit bermasalah dari aspek risiko operasional. Tahap pertama, aplikasi kredit, proses yang salah, kurangnya konfirmasi keaslian dan sah tidaknya permohonan kredit. 2. Analisis kredit. Analisis awal kurang tajam, kurangnya verifikasi kebenaran informasi dan data, asumsi dasar yang digunakan jauh meleset, analisis kuantitatif dan kualitatif tidak tepat, analisis jangka dan alat analisis tidak cukup, risiko kredit tidak dimitigasi. Selanjutnya 3. Pencairan kredit. Proses salahnya dokumentasi kredit tercatat hukum pencairan tanpa persetujuan otoritas. Yang terakhir, pemantauan kredit. Converted kredit tidak dipantau dengan kredit. Jaminan belum diasuransikan. Kunjungan rutin tidak dilakukan. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko kredit. Penerapan manajemen risiko kredit di sebuah perusahaan setidaknya mencakup 1. Pengawasan aktif Dewan Direksi dan Komisaris. 2. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit. 3. Proses mengidentifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. 4. Sistem pengendalian intern.
Selanjutnya, pengawasan aktif Dewan Diskresi dan Komisaris. Wewenang dan tanggung jawab Diskresi dan Dewan Komisaris. Yang pertama, Diskresi bertanggung jawab agar seluruh aktivitas penyediaan dana dilakukan sesuai dengan strategi dan kebijakan risiko kredit yang disetujui oleh Dewan Komisaris. 2. Diskresi harus memastikan bahwa penerapan manajemen risiko dilakukan secara efektif pada pelaksanaan aktivitas penyediaan dana, antara lain dengan memantau perkembangan dan permasalahan dalam aktivitas bisnis lembaga keuangan serta risiko kredit, termasuk penyelesaian kredit bermasalah. 3. Dewan Komisaris memantau menyediakan dana, termasuk meninjau penyediaan dana dengan jumlah besar atau yang diberikan pada pihak tertentu. Selanjutnya, kecukupan sumber daya manusia untuk risiko kredit. Setiap perusahaan harus memiliki sumber daya manusia yang cukup serta kode etik yang diberlakukan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi. Selanjutnya, perusahaan harus menetapkan saksi serta konsisten pada jabatan dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran. Selanjutnya, organisasi manajemen risiko kredit dalam merangka penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit. Terdapat beberapa unit terkait. Yang pertama, unit bisnis yang dilaksanakan aktivitas pemberian kredit. Yang kedua, unit pemulihan kredit yang dilakukan penanganan kredit bermasalah. Yang ketiga, unit manajemen risiko, khususnya yang menilai dan memantau risiko kredit. Selanjutnya, kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penerapan limit. Yang pertama, strategi manajemen risiko. Strategi manajemen risiko kredit harus mencakupi strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit yang signifikasi, serta strategi tersebut harus memuat secara jelas arah penyediaan dana yang akan dilakukan, antara lain berdasarkan jenis kredit, sektor ekonomi, wilayah geografis, mata uang, jangka waktu, dan sasaran pasar. Strategi manajemen risiko kredit harus dijalankan dengan tujuan perusahaan untuk menjaga kualitas kredit, laba, dan pertumbuhan usaha. Selanjutnya, tingkat risiko yang akan diambil dan ditoleransi risiko. Perusahaan harus menetapkan limit risiko kredit sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil. Toleransi risiko dan strategi koperasi keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan modal perusahaan agar bisa menyerap eksposur risiko yang timbul. Selanjutnya, yang terakhir ada limit. Lembaga keuangan harus menetapkan limit kredit, baik untuk pihak tertentu maupun tidak terkait, serta untuk debitur individual maupun kelompok.
Lembaga keuangan perlu menerapkan toleransi resiko untuk resiko kredit. Limit untuk resiko kredit digunakan untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan, termasuk karena adanya kontraksi penyaluran kredit. Penerapan limit resiko kredit harus didokumentasi secara tertulis dan lengkap untuk memudahkan penetapan jejak audit untuk kepentingan auditor internal maupun eksternal. Selanjutnya, proses mengidentifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Yang pertama, mengidentifikasi risiko kredit. Sistem untuk melakukan identifikasi risiko kredit harus mampu menyediakan informasi yang memadai, antara lain mengenali komposisi portofolio kredit. Dalam melakukan identifikasi risiko kredit, baik secara individual maupun portofolio, perlu dipertimbangkan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat risiko kredit. Selanjutnya ada analisis kredit. Yang pertama, pendekatan 5C. A. Karakter, yaitu nilai moral, watak atau sifat, positif komparatif, kejujuran, dan rasa tanggung jawab sebagai manusia, dan kehidupan pribadi sebagai anggota masyarakat dan dalam melakukan kegiatan usahanya. B. Kapasitas, yaitu nilai kapasitas membayar kewajiban dari debitur. Kapasitas diukur dari kinerja bisnis di masa lampau dan pengamatan di lapangan pabrik dan toko. C. Modal, nilai besar modal yang dimiliki. Ini merupakan penilaian atas kemampuan keuangan perusahaan, jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh calon debitur, dalam artian kemampuan untuk menyertakan dana atau modal sendiri. D. Kondisi, menilai kondisi ekonomi, memiliki proyeksi bisnis dikaitkan dengan kondisi ekonomi. C. Jaminan, menilai ketersediaan argumen, melihat sejauh mana jaminan menutup risiko kredit yang akan timbul. Harus dilihat juga aspek abstraknya dan memastikan jaminan dapat diikat secara legal. Yang kedua, analisis generik. A. Tujuan kredit dan sumber pembayaran harus dipastikan pengguna kredit sesuai dengan kebijakan kredit lembaga keuangan. Tujuan kredit perlu dianalisis agar kredit tidak dilakukan untuk maksud lain. B. Profil risiko debitur terdiri atas kinerja historis industri di mana debitur menjalankan usahanya. Profil risiko harus sesuai dengan kebijakan lembaga keuangan yang menetapkan profil risiko tertentu yang dapat diterima. C. Kemampuan bisnis debitur dan kondisi sektor ekonomi. D. Analisis pemasaran dan aspek teknis dasar mengenai asumsi proyek keuangan. E. Analisis keuangan, termasuk analisis ekonomi dan analisis kemampuan untuk membayar berdasarkan proyek arus kas. F. Aspek legal dan agunan untuk menentukan persyaratan kredit.
3. Analisis kinerja keuangan historis. A. Analisis resiko keuangan. Analisis ini terdiri atas resiko likuiditas, resiko reference, resiko aktivitas, dan resiko profitabilitas. B. Analisis vertikal. Analisis laporan keuangan dalam suatu periode tertentu dengan cara membandingkan pos yang satu dengan yang lain. Perbandingan ini dilakukan menggunakan presentase di mana salah satu pos ditetapkan sebagai patokan 100%. C. Analisis horizontal. Analisis dengan membandingkan pos-pos laporan keuangan untuk kedua periode guna mengetahui tren dari waktu ke waktu. Selanjutnya, pengukuran resiko kredit. Sistem pengukuran resiko kredit harus mempertimbangkan 1. Karakteristik setiap jenis transaksi yang terekspos resiko kredit. 2. Kondisi keuangan debitur atau pihak lawan transaksi serta persyaratan dalam perjanjian kredit seperti tingkat bunga. 3. Jangka waktu kredit terkait dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar. 4. Aspek jaminan, agunan, dan generasi. 5. Potensi terjadinya gagal bayar baik berdasarkan hasil penilaian pendekatan standar maupun hasil penilaian pendekatan yang menggunakan proses peringatan yang dilakukan secara intern. 6. Kemampuan lembaga keuangan untuk menyerap potensi kegagalan. Selanjutnya, pendekatan terstandarisasi, yaitu peringatan kredit ditetapkan oleh lembaga peringatan eksternal yang diakui oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Kedua, penerapan interest rate atau IRD, lembaga keuangan yang menggunakan teknik pengukuran risiko dengan pendekatan peringatan internal atau internal rating yang dilakukan update data secara berkala. Selanjutnya, pengukuran risiko kredit dengan kegagalan pihak lain. Untuk mengukur risiko kredit terkait dengan kegagalan pihak lain seperti transaksi derivatif over the counter, bank harus menggunakan nilai pasar yang dilakukan secara berkala. Pengukuran risiko kredit ini harus mencakup pemantauan secara harian atau pemantauan menggunakan risiko kredit interhari. 2. Pemantauan risiko kredit. Lembaga keuangan harus mengembangkan dan menerapkan risiko formal dan prosedur yang komprehensif untuk memantau komposisi dan kondisi setiap debitur atau pihak lawan transaksi terhadap seluruh portofolio kredit. 3. Pengendalian risiko kredit. Dalam rangka pengendalian risiko kredit harus
dapat dipastikan bahwa satuan kerja perkreditan dan salah satu kerja lainnya yang melakukan transaksi yang terekspor resiko kredit telah berfungsi secara memadai serta terekspor resiko kredit dijaga konsisten dengan limit yang ditetapkan serta memenuhi standar kehati-hatian. Selanjutnya, sistem pengendalian inter. Yang pertama, risk scheduling, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu dengan perpanjangan jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Yang kedua, risk conditioning, yaitu yang pertama kapasitas bunga, yaitu bunga yang dijadikan utang pokok. Yang kedua, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Yang ketiga, penurunan suku bunga. Yang keempat, pembebasan bunga. Yang terakhir ada restructuring, yaitu penambahan dana fasilitas kredit bank. Selanjutnya ada mitigasi resiko kredit. Mitigasi resiko kredit adalah sejumlah teknik dan kebijakan dalam pengolahan resiko kredit untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak atau kerugian kredit. Teknik yang dapat digunakan: 1. Model peringatan untuk kredit perorangan. 2. Manajemen portofolio kredit. 3. Agunan. 4. Pengawasan arus kas. 5. Manajemen pemulihan. 6. Asuransi. Selanjutnya, model peringatan. Untuk pelaksanaan model peringatan, pertama-tama perlu direaksikan model peringatan kredit sebagai sarana untuk menetapkan kemungkinan terjadinya default. Model peringatan kredit diharapkan akan memberhentikan gambaran terjadinya peluang suatu kredit serta macet. Model penerapan akan memberikan keyakinan kepada lembaga keuangan untuk tidak mengkonstruksikan portofolionya karena kredit yang berkualitas rendah. Selain itu, model peringatan ini merupakan sebuah upaya pengulangan kredit macet. Selanjutnya, manajemen portofolio kredit. Manajemen portofolio kredit adalah mekanisme atau teknik pengolahan dataset dalam suatu portofolio untuk mencapai diverifikasi yang optimal. Manfaatnya adalah: 1. Kredit tidak terlalu terkonsentrasi pada satu jenis industri saja atau pada suatu daerah tertentu. 2. Portofolio kredit terverifikasi. 3. Resiko sistematik driver atau kredit macet rendah. Resiko kontraksi kredit dapat dianalisis dengan resiko konsentrasi kredit atau exposure signifikan yang terkait dengan
Kontrapentri individual atau kelompok kontrapentri yang saling berkaitan. 2. Sektor ekonomi atau wilayah geografis. 3. Ketergantungan pada aktivitas atau komoditas tertentu. 4. Jenis agunan atau kontrapentri tunggal. Selanjutnya agunan. Agunan adalah hak atau kekuasaan atau benda berwujud atau tidak berwujud yang diserahkan debitur atau pihak ketiga sebagai pemilik agunan kepada lembaga keuangan sebagai second out guna meminjam pelunasan kredit apabila kreditnya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang disepakati dengan akad atau adjunannya. Oleh karena itu, agunan sering dikenal sebagai second out untuk mitigasi keperluan dipertimbangkan secara cermat legislatif agunan, marketabilitas, kecukupan agunan, asuransi agunan, dan pengingatan agunan. Kriteria agunan yang dapat diserahkan adalah 1. Martatabel, 2. Mempunyai nilai ekonomis, 3. Aman untuk yudiris. Selanjutnya jenis agunan. Dapat diterima lembaga keuangan dengan dilihat pada agunan berupa tanah dan rumah tinggal berupa agunan yang paling lazim dipakai. Yang pertama, benda bergerak, agunan fungsi atau deposito dan lain-lain. 2. Piutang dagang, 3. Persediaan barang, 4. Mesin pabrik yang tidak ditanam, 5. Kendaraan bermotor, 6. Kapal laut dengan bobot kurang dan 20 meter persegi. Yang kedua, benda tidak bergerak. Yang pertama, tanah. Kedua, bangunan yang diikuti fidusia. 3. Mesin-mesin yang ditanami. 4. Kapal minimal 20 meter kubik yang dinilai sama dengan dan terdaftar di buku kapal Indonesia. 4. Pesawat terbang. 5. Hak milik rusun. Selanjutnya, pengawasan arus kas. Salah satu cara yang cukup efektif dalam memantau kondisi keuangan nasabah adalah dengan melihat kondisi arus kas perusahaan atau perseorangan yang dibayar melalui mutasi aktivitas rekeningnya di lembaga keuangan sehingga kredit yang memburuk dapat dideteksi lembaga keuangan. Selanjutnya, manajemen pemulihan. Banyak pakar menyatakan bahwa pengelolaan kredit macet yang efektif akan mampu mengurangi kerugian yang timbul. Oleh karena itu, lembaga keuangan banyak yang membentuk pembagian khusus untuk menangani penagihan sebagaimana pentingnya dari proses manajemen risiko kredit. Selanjutnya, asuransi. Salah satu alat mitigasi risiko kredit yang biasa dipakai adalah asuransi. Bank dari sisi asuransi kreditnya, dari sisi jiwa yang menerima kredit, atau dari sisi objek agunan dari penerima kredit. Selanjutnya, restrukturisasi kredit. Sebagaimana diurai sebelumnya bahwa kredit merupakan sumber utama pendapatan dan sumber dana untuk mendukung ekspektasi usaha. Dengan demikian, pengolahan yang optimal dalam aktivitas kredit senantiasa diharapkan dapat
meminimaliskan potensi kerugian yang akan terjadi akibat kredit macet. Selanjutnya, sistem informasi manajemen risiko kredit. Sistem informasi manajemen risiko kredit untuk risiko kredit harus mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan mengenai jumlah seluruh eksposur kredit peminjaman individual atau pihak lain transaksi, portofolio kredit, serta laporan pengecualian limit atau kredit agar dapat digunakan direksi untuk mengidentifikasi adanya risiko kontraksi kredit. Selanjutnya, kesimpulan. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dengan menentukan kewajiban kepada lembaga keuangan yang memberikan kredit sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Termasuk dalam kelompok risiko kredit adalah risiko kontraksi kredit, risiko akibat kegagalan pihak lawan, risiko akibat kegagalan segmen, dan risiko kredit akibat contrariety. Risiko kredit atau risiko kredit dan risiko likuiditas merupakan risiko paling fundamental pada operasional lembaga keuangan. Risiko kredit perlu dilakukan dengan serius karena kegagalan risiko kredit dapat menimbulkan risiko lainnya, yaitu risiko likuiditas, risiko hukum, dan risiko reputasi. Pemberian kredit yang buruk serta konsisten sangat mungkin terjadi, namun dapat diatasi apabila bank menetapkan kewajiban pengkreditan yang sehat. Terdapat dua pendekatan dalam mengukur risiko kredit, yaitu pendekatan terstandarisasi dan pendekatan internal rating based. Namun, saat ini Indonesia hanya diperlukan pendekatan terstandarisasi. Motivasi yang dapat saya ambil dari materi berikut adalah jangan berhenti ketika lelah, berhentilah ketika selesai. Kalimat ini merupakan untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi rintangan atau kesulitan. Lelah adalah hal yang wajar, namun jangan dijadikan alasan untuk berhenti berusaha. Istirahatlah sejenak jika perlu untuk memulihkan tenaga, tetapi jangan sampai menyerah pada tujuan. Tetaplah fokus pada penyelesaian tugas dan yakini bahwa kamu mampu mencapainya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.